Albina in Frame, fair from the mind where everything begins. Hi guys, my name is Harsha, and today I'm with my friends from Albina's English Club. Here it is. And today, in this evening, we would like to thank you very much to Albina, who have accommodated our strength. And the most beautiful thing of Albina that we just used to practice is sunnah fasting. You guys can see over there. So every Monday and Thursday, you can see always behind us. Thank you. Bye. Inspired by excellence and innovation, Albina membina iman, ilmu, dan akhlak. Albina Islamic Boarding School adalah lembaga pendidikan Islam berasrama yang didirikan oleh Yayasan Binaul Ukhwah yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Berdiri di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Muhammad Yasin Rohimahullah, Albina Islamic Boarding School diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Dr. Haji Hamzahas pada tanggal 5 Jumaidil Ula 1425 Hijriah bertepatan dengan 23 Juni 2004. Kehadiran para ulama pewaris para nabi di kalangan umat ini bukan hanya melahirkan generasi ahlu at-tauhid atau ahlu al-ittiba yang ini merupakan fundamen, tetapi juga melahirkan para pakar di berbagai bidang disiplin ilmu yang sangat luas cakupan dan jangkauannya. Bervisi pada nilai maslahat duniawi dan ukhrawi, penuh dengan semua nilai dan ruh yang selalu berkolaborasi erat dalam proses dan hasilnya. Terintegrasi antara kekuatan akidah dan kelembutan akhlak yang mulia, terbingkai secara indah antara kebenaran ibadah dan amalan yang berkesinambungan, melahirkan kepribadian yang teguh dan kemandirian yang kokoh, serta terbinanya akal yang cerdas, diiringi hati yang hanif. Risalah Islam telah menetapkan pondasi yang kokoh untuk terciptanya umat terbaik yang mampu mengarungi waktu dan zaman. Kekuatan pesan tentang ilmu dalam berbagai dimensi dan perspektif telah melahirkan figur ulama-ulama Rabbaniun sepanjang sejarah. Mereka menghadirkan tatanan peradaban manusia hakiki sebagai umat yang senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menciarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah risalah kehadiran Albina Islamic Boarding School di tengah umat yang sedang menyongsong kejayaannya dengan kembali menghadirkan semua aspek pendidikan dan pengajarannya pada nilai-nilai luhur dan agung yang bersumber pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabiut tabi'in. Melalui media lembaga pendidikan, Albina bertekad untuk terus berkontribusi dalam melahirkan generasi khairul ummah, ulama pewaris para nabi, dan taifatun mutafaqqihin fiddin. Albina Islamic Boarding School adalah medan tempat setiap orang menarik potensi dan prestasi terbaik yang ditawarkan demi sebuah cita-cita luhur, izul Islam wal muslimin. Tegaknya tauhidullah, totalitas lahirnya dalam loyalitas terhadap Islamnya sendiri, bukan kepada lembaga atau pemimpinnya. Keikhlasan hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang mengiringi setiap derap dan langkah kaki, setiap hela dan tarikan nafasnya, setiap detak jantungnya, bukan pujian dan cacian orang. Kemandirian yang didasari bukan sikap amanah dan tanggung jawab karena egois, fanatik, sombong, dan otoriter. Kehadiran SMPIT dan SMAIT Albina merupakan aset penting bagi bangsa Indonesia dalam mengarahkan para anak didik kepada pendidikan Islam yang lebih sempurna dalam konteks misi risalah dakwah. Di samping menambah jumlah sekolah unggulan yang menerapkan sistem internet boarding. Dalam usianya yang masih relatif dini, Albina terus melakukan terobosan dan langkah konstruktif, pembenahan dan pengembangan yang kompetitif, selalu meningkatkan guna mensejajarkan diri dengan lembaga-lembaga pendidikan bermutu lainnya. Serangkaian kegiatan dan perlombaan siswa baik akademik maupun non-akademik sejak tahun 2004 sampai saat ini telah banyak menuai hasil yang positif dan cukup mengharumkan nama baik Albina di arena pendidikan baik nasional maupun internasional. SMP yang pertama kali dirintis oleh Albina di awal tahun pelajaran 2004-2005 dengan nama SMPIT Albina dan santri perdananya 128 orang dan hanya khusus bagi laki-laki saja. Baru pada tahun pelajaran 2008-2009, Albina mencoba untuk membuka program khusus putri dengan lokasi terpisah dari area putra. Sistem penerimaan santri baru Albina adalah hanya untuk menunjukkan SMP setiap tahun dibuka hanya bagi mereka yang sudah lulus atau sedang duduk di SD kelas 6 pada saat diterima menjadi santri baru Albina. Penerimaan santri baru setiap tahunnya sekitar 300 orang.
terdiri dari 180 santri baru putra dan 120 santri putri. Dengan jumlah rombel 10 kelas dan jumlah kamar di asrama 16 kamar santri baru putra dan 6 kamar santri baru putri. Kondisi jumlah satu kelas adalah 28 sampai 30 santri dan kondisi untuk satu ruang kamar di asrama 12 orang untuk santri putra dan 18 orang untuk santri putri. Untuk SMA IT Al-Bina memiliki sistem penerimaan yang agak berbeda dan unik, di mana syarat untuk masuk SMA IT Al-Bina, santri harus berasal dari SMP IT Al-Bina, sehingga tidak mendapatkan penerimaan santri baru tingkat SMA dari luar. Selain itu, santri yang melanjutkan ke SMA IT Al-Bina tidak lagi dipungut biaya uang masuk awal, yang biasanya dilakukan saat penerimaan santri baru tingkat SMA. Target SMP IT dan SMA IT Al-Bina adalah: pertama, santri memiliki akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Kedua, memiliki semangat menuntut ilmu yang tinggi, ikhlas, qanaah, dan kreativitas yang tinggi. Ketiga, memiliki tingkat potensi dan prestasi akademik yang baik dan seimbang dari sisi ilmu syar'i dan juga ilmu umum, sehingga diharapkan dapat diterima di berbagai perguruan tinggi berkualitas baik di dalam maupun luar negeri. Keempat, memiliki dasar-dasar yang baik dalam leadership, entrepreneurship, dan belajar kecakapan lainnya dalam menghadapi dan menjawab tantangan masa depan. Kelima, terpeliharanya nilai-nilai keislaman baik di lingkungan Al-Bina maupun di lingkungan luar, serta terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Keenam, memiliki hafalan Quran minimal 6 juz dengan mutqin. Ketujuh, memiliki banyak hafalan hadis. Kedelapan, diharapkan dengan dasar agama yang kuat, santri memiliki filter yang kuat untuk menangkal pengaruh-pengaruh buruk dan teladan yang baik bagi pemuda-pemuda Islam. Program inti dan kurikulum guna mencapai tujuan Al-Bina yang dalam konteks dasarnya adalah bermuara pada misi risalah dakwah, maka diperlukan perangkat sebagai alat ukur untuk memenuhi hal tersebut. Adapun perangkat tersebut adalah berupa kurikulum sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, dan dalam hal ini Al-Bina mengacu pada muatan-muatan. Pertama, penggunaan kurikulum nasional Diknas. Kedua, penggunaan kurikulum inti pesantren Al-Bina yang menjadi ciri khas tersendiri dalam mengembangkan ruang dan gerak, baik untuk para guru maupun santri. Ketiga, penggunaan antara kurikulum inti pesantren dan kurikulum nasional dengan menggunakan bobot masing-masing 100%. Keempat, penguatan ilmu-ilmu syar'i yang menjadi program inti pesantren diantaranya hafalan Al-Quran, hafalan hadis, ilmu akidah, akhlak, ilmu fikih, tafsir Quran, sirah nabawiyah, dan lain-lain. Program kepesantrenan. Pertama, bimbingan belajar di asrama secara intensif. Kedua, pembinaan sikap, kepribadian, dan pengamalan nilai-nilai Islam. Ketiga, kepemimpinan melalui kegiatan santri atau Jamiah at-Tolabah atau Jamtol, Mukoyam Tarbawi. Kepanduan, Bulan Sabit Merah Remaja atau BSMR dengan bermuara pada muatan-muatan syar'i. Keempat, Qiraatul Kutub, tahfiz Al-Quran dan Al-Hadis. Kelima, pembiasaan bahasa sehari-hari dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Program penunjang. Pertama, enrichment teaching baik untuk ilmu syar'i dan ilmu umum. Kedua, remedial teaching bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam ilmu-ilmu dasar. Ketiga, matrikulasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Keempat, bimbingan belajar dengan sistem private dan klub belajar bagi para santri yang merasa kesulitan dalam proses belajar pada mata pelajaran tertentu. Kelima, program outschooling atau ekstrakurikuler dengan tujuan untuk mencari bakat para santri dalam mendorong kegiatan belajar inti yang ada di Pondok Pesantren Al-Bina. Layanan bimbingan. Dalam rangka memberikan yang maksimal kepada para santri, maka telah dibentuk beberapa layanan untuk memudahkan pelayanan dan mengontrol perkembangan para santri. Adapun bimbingan yang diberikan adalah: pertama, bimbingan Holakoh Iqra, yaitu bimbingan yang terarah bagi siswa tingkat SMP kelas 7. Kelas 7 belum sempurna, di mana akan disempurnakan dalam bimbingan ini, sehingga ketika menambah hafalan Quran tidak terjadi kesalahan terjemahan.
Kedua, bimbingan tasmi Al-Quran dan hadis dengan sistem holakoh. Konsep pembinaan akademik yang diharapkan dengan konsep ini, masalah-masalah yang berhubungan dengan akademik baik dari ilmu syar'i maupun umum, dapat ditangani secara serius dan pola ini lebih diarahkan kepada para wali kelas dan guru bidang studi yang telah ditunjuk oleh pesantren, baik pembinaannya melalui sistem private, studi club, tryout, dan tutorial kepada santri secara langsung. Prestasi yang diraih Al-Bina telah dibuktikan kepada masyarakat luas, baik secara nasional maupun internasional. Tentu, dari sejumlah prestasi yang diraih tidaklah mudah untuk mencapainya, dan lebih sulit lagi adalah menjaga kestabilan dari prestasi-prestasi yang sudah diraih. Pemahaman para siswa terhadap visi dan misi Al-Bina yang mengusung risalah dakwah menjadi prestasi nyata dalam membentuk kepribadiannya dengan nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Prestasi mayoritas santri tentu sangat kuat hubungannya dengan keberadaan para asatiz. Alhamdulillah, para asatiz Al-Bina hampir 90% mereka tinggal di dalam lokasi dan sekitar lingkungan pesantren Al-Bina. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk menjadikan prestasi para santri secara mayoritas. Bahkan kondisi para asatiz yang hanya mengkhususkan untuk mengajar dan mendidik di Al-Bina saja, itu pun merupakan prestasi yang tidak tertandingi. Sebagai paradigma dalam memahami ketercapaian prestasi, maka Al-Bina sudah menerapkan batasan dalam menerjemahkan prestasi yang dimaksud, bahwa prestasi yang dimaksud adalah prestasi aglabiah, mayoritas atau kolektif, bukan prestasi fardiyah, minoritas atau individu. Maka yang diinginkan oleh Al-Bina bahwa prestasi yang dicapai adalah prestasi skala mayoritas santri, yang mana tidak hanya berpijak pada pencapaian akademik semata, tapi ada yang lebih penting bagi mereka, yaitu berperan sebagai duta dakwah yang mampu membawa perubahan yang signifikan berupa praktik ibadah, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, menghafal Al-Quran dan hadis, sesuai dengan target di setiap tingkatan, berakhlakul karimah, sopan santun dalam bertutur kata, dan pergaulan yang selalu dipupuk dengan bingkai ukhuwah Islamiyah. Sebagai ungkapan syukur yang lain, bahwa sudah banyak prestasi yang dicapai oleh para santri Al-Bina dalam sisi akademik, maka sebagai bentuk tahadduts bin nimah pondok, semoga usaha dan jerih payah para asatiz Al-Bina dalam mengarahkan dan mendidik para santri untuk berprestasi diberikan pahala Allah Azza wa Jalla, serta ditempatkan pahalanya di sisi timbangan terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo mondok. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairallah, Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah, hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairallah, Nur Muhammad sallallahu. Al-Bina membina iman, ilmu, dan akhlak.